Selamat malam teman-teman. Terima kasih atas waktunya mau meluangkan untuk presentasi kali ini. Temanya adalah hilangnya bahasa daerah. Saya Sri Sugel Feriko, NIM 114210082. Inti dari pembahasan kali ini adalah pengertian bahasa daerah, keistimewaan bahasa daerah yang hampir punah, dan solusi bagi mahasiswa. Part pertama adalah pengertian bahasa daerah. Bahasa daerah atau bahasa regional adalah bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, yaitu di suatu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Bahasa daerah menunjukkan ciri khas suatu daerah tertentu, digunakan oleh masyarakat di daerah tertentu. Part kedua, keunikan bahasa daerah. Keunikan yang pertama, bahasa daerah memiliki 718 di Indonesia berdasarkan data dari petabahasa.kemendikbud.go.id. Kemudian memiliki nilai luhur. Bahasa daerah memiliki nilai luhur yang tinggi, seringkali dikaitkan dengan etika bertutur dan bertata krama. Kemudian, bahasa daerah kaya akan peribahasa. Bahasa daerah yang ada di Indonesia memiliki kekayaan peribahasa yang memperindah bahasa tersebut. Yang terakhir, bahasa daerah memiliki aksara. Beberapa bahasa daerah memiliki aksara dan gaya penulisannya sendiri. Alasan kita patut berbangga. Kekayaan peribahasa yang ada di bahasa daerah membuat kita kaya akan sastra dan pengetahuan bahasa. Di dalam peribahasa terkandung nilai-nilai moral kehidupan sehari-hari. Aksara yang tercipta adalah tanda kemajuan dan kecerdasan orang zaman dahulu dalam berkomunikasi. Kita patut berbangga karena nenek moyang kita adalah orang-orang yang cerdas. Logat atau ciri khas berbicara dalam menggunakan bahasa daerah pun dapat kita banggakan. Tidak semua orang dapat menirukan ciri khas dan keunikan tersebut. Part ketiga, bahasa daerah yang hampir punah. Ada 4 bahasa daerah yang kritis atau sangat terancam punah, dan 18 terancam punah. Dari data hasil penelitian tersebut, bahwa setidaknya terdapat 4 bahasa daerah di Indonesia yang kondisinya kritis atau sangat terancam. 4 bahasa tersebut adalah bahasa Reta di Kabupaten Alor, NTT, lalu bahasa Saponi di Kabupaten Waropen, Papua, kemudian bahasa Ibo di Kabupaten Halmahera Barat, serta bahasa Meher di Pulau Kisar, Maluku. Dari laporan penelitian ini berikutnya disebutkan setidaknya ada 18 bahasa daerah yang berada dalam kondisi terancam punah. Pembagiannya yaitu sebanyak 9 bahasa daerah di Papua, atau bahasa Mander, Namla, Usku, Makleo atau Makleu, Beku, Mansimborai, Dubu, Irarutu, Podena. Dan 4 bahasa daerah di Sulawesi, atau bahasa Ponosakan, atau Ponosokan, Konjo, Sangihe Taulut, Minahasa, atau Gorontalo. Kondisi ini sangat miris. Melihat kenyataan ini, bahasa daerah yang seharusnya menjadi kekayaan dan keunikan dari suatu negara, kondisinya sekarang terancam punah, bahkan kritis punah. Melihat dari keunikan yang dimiliki bahasa daerah, sudah semestinya
Bahasa daerah memiliki manfaat yang baik bagi kehidupan kita. Hal-hal terkait perkembangan moral, nilai luhur, dan budaya terdapat pada bahasa daerah. Part keempat, solusi bagi mahasiswa. Seharusnya ini menjadi masalah kita bersama, terutama kita yang berasal dari kalangan mahasiswa. Para kaum terpelajar harus menemukan solusi bagi permasalahan ini, baik solusi terkait tindakan pencegahan kepunahan maupun terkait solusi melestarikan bahasa daerah yang dalam kondisi terancam dan sangat terancam punah. Yang dapat dilakukan, yang pertama, bangga akan bahasa daerah asalnya. Memahami dan mempelajari sehari-hari bahasa daerah asal. Mengikuti pelajaran bahasa daerah dengan baik. Yang kedua, membawa bahasa daerah dalam komunikasi bersama teman untuk saling memperkaya satu sama lain, sehingga orang lain secara tidak langsung ikut mempelajari bahasa daerah yang berbeda-beda. Yang ketiga, melestarikan bahasa daerah kepada generasi selanjutnya dengan menciptakan tren yang inovatif bertema budaya yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan kurangnya, saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih.